Pada kesempatan kali ini kita akan berjumpa lagi dalam mata kuliah Ekonomi Teknik. Perkenalkan, nama saya Hendra Taufik, STMSC. Pada pelajaran kali ini, tujuan instruksional umum adalah memahami ilmu ekonomi yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek konstruksi, baik itu feasibility study ataupun dalam tahap pengerjaan proyek. Tujuan instruksional khusus mengetahui latar belakang ilmu rekayasa atau ilmu ekonomi dalam bidang teknik sipil. Nah, di sini dapat kita lihat pada mnemonic mind mapping diagram ada beberapa hal yang kita pelajari di dalam ilmu ekonomi teknik. Pertama adalah tingkat suku bunga. Ini ada harian, bulanan, triwulan, caturwulan, semester, dan tahunan. Dan macam-macam faktor bunga. Ini ada F per A per F, A per P. Di sini F per A, F adalah yang dicari, sedangkan A adalah yang diketahui. Begitu seterusnya. Jadi ada 6 faktor bunga, ada future, annuity, present, dan gradient. Di samping itu kita juga menghitung pengaruh yang dipertimbangkan, yakni depresiasi, inflasi, tingkat suku bunga, kenaikan tingkat suku bunga. Dan pada tahapan depresiasi atau penyusutan, nah di sini ada beberapa jenis depresiasi. Yang pertama adalah garis lurus, angka-angka dan dari tahunan, penurunan yang seimbang, unit produksi, dengan percepatan pemulihan biaya, dan penyusutan yang seimbang dengan konversi garis lurus. Dan bagian faktor gradien, ini ada gradien aritmatik, geometrik, gradien naik, dan gradien turun. Dan 3 solusi pemilihan, perbandingan berdasarkan present value, future value, perbandingan annuity, dan tingkat bunga nominal, juga tingkat bunga efektif, pemilihan alternatif, tahun perbandingannya sama, ada beberapa metode BCR, present value, IRR, dan ongkos tahunan, macam-macam bunga biasa, bunga majemuk, dan macam-macam annuity due, dan defer annuity. Nah, sebelum kita masuk, kita tinjau dulu ke asal mula ekonomi teknik. Nah, ini dimulai pada abad ke-19 oleh Arthur M. Wellington dalam bukunya The Economic Theory of Railway Location, edisi kedua, New York, Wiley and Son, 1887. Jadi ilmu ekonomi teknik sudah dimulai pada abad ke-19, yaitu ilmu yang matang di lapangan, lalu diangkat ke dunia pendidikan. Dan selanjutnya tahun 1930, oleh Agen Algren menerbitkan buku teks tentang engineering economic, dan tahun 1942 Wood and DeGarmo menulis edisi pertama dari buku yang berjudul Engineering Economy. Nah, ekonomi rekayasa terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu ilmu ekonomi dan teknologi. Nah, ini teknologi diambil dari kata engineering. Ini adalah definisi berdasarkan The Engineer Council for Professional Development, yakni suatu profesi di mana suatu atau pengetahuan yang terdiri dari matematika dan pengetahuan-pengetahuan alam yang diperoleh dengan belajar, pengalaman, dan praktek diterapkan dengan pendapat dan pertimbangan untuk mengembangkan cara-cara menggunakan bahan dan tenaga manusia secara ekonomis untuk manfaat manusia. Jadi teknologi bukan dipergunakan untuk kehancuran umat manusia. Sedangkan definisi ilmu ekonomi sendiri ini dikutip dari pendapat Dr. Paul A. Samuelson. Beliau adalah pemenang Nobel dalam bidang ilmu ekonomi, yakni suatu studi mengenai bagaimana manusia dan masyarakat sampai kepada kepemilikan dengan atau tanpa menggunakan uang atau menggunakan sumber-sumber produktif yang langka diperoleh yang mempunyai beberapa alternatif kegunaan untuk memproduksi beberapa macam komoditi dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi, baik untuk waktu sekarang maupun untuk waktu yang akan datang, di antara macam-macam rakyat dan golongan manusia dan golongan dalam masyarakat.
Ilmu ini akan menganalisa biaya-biaya dan keuntungan mengenai perbaikan percontohan alokasi sumber daya tersebut. Nah, di sini bersama dengan prinsip-prinsip ekonomi, di mana dengan usaha yang sekecil-kecilnya atau biaya yang sekecil-kecilnya sehingga mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Selanjutnya kita lihat asal mulanya bunga. Nah, ini bunga sudah ada sejak zaman Babilonia tahun 2000 sebelum Masehi dan dibayarkan dalam bentuk uang, peminjaman biji-bijian atau komoditi lain. Nah, dalam bentuk biji-bijian atau barang lain. Jadi pada saat 2000 sebelum Masehi di Babilonia sudah terjadi sistem barter seperti yang kita kenal di waktu kita dulu. Dan ini mapan tahun 575 sebelum Masehi. Ini dengan dibuktikannya ada perusahaan perbankan internasional di Babilonia. Dan tingkat bunga pun diatur yang berlaku waktu itu berkisar antara 6 sampai 25%. Dengan bunga sanksi legal sampai 40%. Jadi jikalau terjadi keterlambatan pembayaran dikenakan denda sampai 40%. Jadi cukup besar denda yang didapat waktu itu. Nah, karena cukup besarnya denda sampai 40%, hampir separuh, abad pertengahan bunga dilarang berdasarkan Injil karena ada unsur unsuri atau riba. Tapi seiring dengan berkembangnya waktu, teori riba ditentang oleh Protestan, yakni oleh pendeta John Calvin, bahwa bunga bukan melanggar hukum. Nah, beliau mengatakan bahwa jika kesepakatan terjadi di awal dan si peminjam setuju untuk menyepakati bahwa bunga yang akan dibayarkan, ya tidak jadi masalah. Nah, kecuali yang dilarang adalah kesepakatan tidak disebutkan di awal. Jadi tahu-tahu begitu kita minjam uang, nah ini tahu bunganya sudah membengkak sekian, yang jumlahnya begitu banyak. Jadi jika disepakati di awal, dan ini tidak menjadi masalah. Dan kebanyakan dari peminjam meminjamkan uang kepada borrower atau dari lender. Nah, biasanya orang yang meminjamkan uang tidak ada pemaksaan. Jadi dia meminjamkan dengan sukarela, dengan senang hati. Kalau sesuai mau mengembalikan uang sesuai dengan kesepakatan yang diberikan, ya silakan untuk meminjam. Kalau tidak, ya cari saja tempat lain untuk meminjam. Nah, konsekuensinya bunga dianggap esensial dan legal dari kegiatan bisnis. Dan tahap berikutnya, tabel-tabel bunga diterbitkan dan tersedia untuk umum. Nah, matematika uang ada dua konsep menurut Cooper tahun 1971. Bila seseorang meminjamkan uang, maka ia berhak mendapatkan suatu bentuk hadiah atau bunga atau interest. Nah, sejumlah uang tertentu pada masa sekarang dengan mendapat bunga dari waktu ke waktu akan berkembang terus-menerus. Pinjaman menurut konsep pemberi pinjaman dan peminjam. Pertama, pemberi pinjaman atau lender dan peminjam disebut borrower melihat bunga dari dua sudut pandang yang sama sekaligus berbeda. Pandangan yang sama, uang yang dipinjam akan terus berlipat ganda atau compound kualitasnya walaupun tingkat bunganya tetap sepanjang waktu. Sedangkan pandangan yang berbeda, pemberi pinjaman melihat bunga sebagai suatu bentuk hadiah atas peluang atau kesempatan meminjamkan atau kompensasi bila uang tersebut dipakai untuk keperluan lain. Sementara peminjam melihat bunga sebagai beban yang terus bertambah bila periodenya semakin panjang. Oleh karena itu, peminjam harus segera memanfaatkan pinjaman tersebut ke dalam suatu aktivitas atau usaha, karena penundaan akan berarti kerugian. Selanjutnya kita masuk kepada tingkat suku bunga, yakni perbandingan antara pengembalian bunga yang diperoleh terhadap modal dalam persen. Contohnya, jika bunga sebesar $6 dibayar per tahun, untuk pinjaman sebesar $100, tingkat suku bunga adalah $6 dibagi 100 sama dengan 0,06 per tahun. Biasanya dinyatakan sebagai tingkat suku bunga 6% per tahun. Meskipun bunga dibayar lebih dari sekali setahun,
tingkat suku bunga per tahun biasanya ialah apa yang dimaksud dengan tingkat suku bunga yang disebutkan. Nah, sini contohnya tingkat bunga 0,005 dibayar per bulan, 0,015 dibayar per 3 bulan, 0,03 dibayar per setengah tahun, semuanya dinyatakan sebagai bunga 6%. Nah, kita lihat di sini cara-cara pembayaran kembali uang pinjaman, yakni contoh pinjaman sebesar $10.000 dibayar kembali dalam waktu 10 tahun dengan bunga 6% dibayar per tahun. Nah, di sini ada 4 cara pengembalian pinjaman. Pertama adalah pembayaran bunga setiap akhir tahun. Nah, ini cara pertama. Jadi uang pinjaman setelah pembayaran akhir tahun 10.000. Pada tahun pertama ini akan berbunga sebesar 6%. Maka 6% dari 10.000 adalah $600. Dan pinjaman total sebelum pembayaran akhir tahun kita tambahkan 10.000 ditambah 600 menjadi 10.600. Dan selanjutnya pembayaran akhir tahun yang dibayarkan hanya bunganya saja. Nah, selanjutnya uang pinjaman setelah pembayaran akhir tahun menjadi 10.000. Begitu seterusnya sampai tahun ketiga. Dan sampai pada akhir tahun, dan ini kita bayar lunas pokok pinjaman dengan bunganya, maka sisanya pada tahun 10 adalah 0. Total pembayaran akhir tahun selama 10 tahun ini adalah $16.000. Jadi kita totalkan, inilah jumlah uang yang kita bayarkan. Kita meminjam sebesar 10.000, total uang yang kita bayarkan adalah sebesar $16.000. Selanjutnya kita masuk ke cara kedua, yakni jumlah pinjaman turun secara gradien. Nah, di sini hampir sama dengan cara pertama, yakni pada tahun pertamanya 10 uang pinjaman setelah pembayaran ini 10.000, tahun pertama berbunga 600. Dan pinjaman total sebelum pembayaran akhir tahun adalah 10.600. Dan pembayaran akhir tahun kita lakukan pembayarannya sebesar 1.600. Maka uang pinjaman setelah pembayaran ini menjadi 9.000. Tahun keduanya dari 9.000 berbunga lagi 6%. Jadi 540 adalah 6% dari 9.000. Maka begitu seterusnya sampai, nah di sini turun secara gradien adalah uang pinjaman setelah pembayaran dari 10.000, 8.000, 7.000 sampai 0 pada tahun ke-10. Nah, di sini penurunannya terlihat konstan. Maka uang pembayaran akhir yang kita lakukan terhadap uang pinjaman sebesar 10.000 total dari ini adalah $13.300. Selanjutnya cara ketiga, yakni jumlah pembayaran konstan setiap tahunnya. Nah, ini hampir sama dengan cara 1, kedua, ketiga. Cuma di sini terlihat pembayarannya akhir tahun. Nah, ini tetap pembayarannya kita lakukan jumlah yang sama. Jadi kita melakukan pembayaran yang dengan nilainya tetap, yakni sebesar 1.358,68. Maka total pembayaran ini adalah sebesar 13.586,8. Jadi kita membayar dengan jumlah yang konstan. Selanjutnya cara keempat, yakni pinjaman dibayar lunas semua pada akhir tahun. Nah, ini pada tahun pertama sampai tahun ke-9 tidak kita lakukan pembayaran, tetapi pada tahun ke-10 kita bayar lunas. Nah, ini pembayarannya paling tinggi, yakni sebesar 17.908,49. Nah, kita lihat diagram aliran dana untuk pembayaran kembali $10.000 dalam 10 tahun. Ini yang kita lakukan pembayaran, ini pinjaman, ini pembayaran pertama, cara pertama, ini cara kedua, ini cara ketiga pembayaran konstan setiap tahun, dan ini cara keempat yang kita lakukan pembayaran hanya pada tahun ke-10. Nah, ini seri-seri cara pembayaran yang kita lakukan. Dan keempat cara pembayaran tersebut dapat kita gambarkan dalam satu grafik. Ini adalah cara pertama. Jadi kita bayar bunganya saja 10.000, dan ini cara kedua, pembayaran turun secara gradien. Selanjutnya cara ketiga, ini pembayaran konstan, dan ini adalah cara keempat,
Selanjutnya tugas mandiri. Buatlah satu sistem pembayaran kembali dengan memperlihatkan sistem pembayaran bunga setiap akhir tahun, jumlah pinjaman turun secara gradien, jumlah pembayaran konstan setiap tahun, pinjaman dibayar lunas semua pada akhir tahun. Jadi masing-masing dibuatkan satu tabel dan totalkan jumlah pembayaran akhir tahun dan jelaskan menurut saudara sistem pembayaran mana yang lebih baik, sertakan alasannya. Nah, di sini tugas saya bagi ke dalam dua kelompok, yakni NIM genap dan NIM ganjil. Dan tugas dikumpulkan 1 minggu lagi, buat dengan tulisan tangan, dan buatlah diagram aliran dana dan grafik untuk pembayaran kembali pada soal di atas dengan kertas milimeter. Jadi tugas tidak dijilid plus cover, tidak dijilid, jadi tanpa cover, tanpa kertas buffalo, ini dibuat dengan kertas A4. Terima kasih.